Bila diperhatikan dari atas, museum ini merefleksikan gelombang tsunami. Tapi kalau dilihat dari samping, nampak seperti kapal penyelamat dengan geladak yang luas sebagai escape building. Sekarang kita ada di dalam lorong tsunami di Museum Tsunami di Kota Banda Aceh. Kalau kita perhatikan, samping kiri kanan ada air dan ada suara di dalamnya. La ilaha illallah. Ada apa di dalam Museum Tsunami? Tidak lengkap rasanya kalau berkunjung ke Aceh tanpa mengunjungi Museum Tsunami. Museum ini dibangun oleh BRR Nat Nias setelah perlombaan desain yang dimenangkan M. Ridwan Kamil. Museum ini sendiri menghabiskan 140 miliar rupiah untuk pembangunannya. Menggambarkan persis perasaan sebagian besar orang yang ada atau para orang yang selamat yang berada di dalam arus tsunami pada saat kejadian tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Ayo ikuti. Begitu masuk di dalam, Anda serasa memasuki lorong gelap gelombang tsunami dengan ketinggian 40 meter dengan efek air jatuh. Bagi yang takut gelap dan masih fobia dengan tsunami, tidak disarankan untuk masuk dari jalur ini. Setelah melewati tempat ini, puluhan standing screen menyajikan foto-foto pasca tsunami berupa kerusakan dan kehancuran serta kematian yang penuh dengan gambar korban dan gambar pertolongan terhadap mereka. Setelah dari ruangan ini, Anda akan memasuki ruang sumur doa atau sering disebut juga The Light of God. Ruangan ini berbentuk seperti cerobong gelap dengan tulisan Allah di bagian puncaknya. Hal ini merefleksikan perjuangan para korban tsunami, di mana bagi mereka yang menyerah ketika tersekap gelombang tsunami, maka nama mereka terpatri di dinding cerobong sebagai korban. Sebaliknya bagi mereka yang merasa masih ada harapan, terus berjuang seraya mengharapkan belas kasih dari Yang Maha Menolong, begitu mereka yakin akan adanya pertolongan Allah, maka mereka seakan seperti mendengar adanya panggilan ilahi dan terus berjuang hingga selamat keluar dari gelombang tersebut. Alhamdulillah, bagi mereka yang bisa keluar dari gelombang maut tersebut. Setelah berputar-putar melawan arus, mereka selamat dan memiliki harapan untuk hidup. Hal ini direfleksikan dengan perjalanan memutar keluar dari cerobong tersebut menuju jembatan harapan atau Hope Bridge. Ketika mencapai jembatan ini, kita akan melihat bendera 52 negara seakan mereka mengulurkan bantuan untuk mereka. Ya kan? Saya aja jalan nggak bisa lurus karena ubinnya tidak hanya sudutnya, tetapi juga derajat kemiringannya pun berbeda. Jadi agak pusing kalau ada di sini. Kita lihat sana, katanya di situ ada lambang bendera-bendera negara yang membantu Indonesia, khususnya warga Aceh yang saat itu mengalami tsunami di tahun 2000. Melalui jembatan ini seperti melewati air tsunami menuju ke tempat yang lebih tinggi. Di sini Anda akan disambut dengan pemutaran film tsunami selama 15 menit dari gempa terjadi, saat tsunami terjadi hingga saat pertolongan datang. Keluar dari sini Anda akan melihat banyak foto raksasa dan artefak tsunami, misalnya jam berdiri besar yang mati saat waktu menunjukkan pukul 8:17 menit, atau foto jam Masjid Raya Baitur Rahman yang jatuh dan mati juga pada saat tersebut. Artefak lainnya ialah miniatur-miniatur tentang tsunami. Misal orang-orang yang sedang menangkap ikan di laut dan berlarian menyelamatkan diri saat gelombang melebihi tinggi pohon kelapa menerjang mereka. Ada juga miniatur bangunan-bangunan rumah yang porak-poranda oleh gempa sebelum datang air bah meratakannya. Naik ke lantai 3, di sana terdapat bermacam-macam sarana pengetahuan gempa dan tsunami berbasis iptek, di antaranya sejarah dan potensi tsunami di seluruh titik bumi, simulasi meletusnya gunung api di seluruh Indonesia, simulasi gempa yang bisa disetel seberapa skala Richter yang kita mau. Selain itu juga terdapat desain ideal rancangan tata ruang bagi wilayah yang punya potensi tsunami. Sekarang tim kami akan melakukan simulasi penyelamatan diri jika kembali terjadi tsunami. Pak, ini kenapa kita lari-lari, Pak? Simulasinya ya, Pak ya? Ke atas ya? Ke atas. Oke, ayo.
kemarin adalah pelajaran dan esok adalah misteri. Nodun kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya, lam karu Aceh timungan barat di saboh tempat. Jadi waktu itu Bapak ditemukan oleh relawan itu di daerah mana? Kalau saya ditemukan setelah saya bangun dari puing tuh, setelah terluka di perut, saya bangun, saya berjalan sekitar 4 kilo untuk mencari bantuan. Makanya saya tergeletak di pas di masjid Ketapang sekarang yang sudah dibangun. Sampai Bapak saya dengar dikira jenazah waktu itu ya? Iya, dikira jenazah. Karena saya tergeletak karena kita infeksi di perut. Makanya saya tertidur di situ. Infeksi karena ada apa? Besi. Ada besi menancap dalam perut. Saya lepasin. Pemirsa, Pak Adi ini adalah salah seorang survival di mana beliau ini berhasil selamat dari bencana tsunami 2004 pada saat itu. Dan di tempat saya berdiri ini di Masjid Baitur Rahim, disinilah di daerah Ulele, ini termasuk satu-satunya bangunan ya atau masjid tempat ibadah yang masih kokoh berdiri. Memang ada sedikit kerusakan di sana sini, tapi sampai sekarang Anda bisa saksikan inilah dia, di mana pada saat itu luar biasa dahsyatnya tsunami dan bangunan ini tetap bisa kokoh ya Pak, benar ya Pak ya? Subhanallah. Dan masih banyak lagi bangunan-bangunan ibadah lain yang katanya di daerah Aceh ini, di Banda Aceh ini yang masih kokoh berdiri. Di antaranya adalah masjid yang ada di daerah Lampuo ya Pak ya? Lampuo, terus juga seperti gubah di daerah ada gubah tuh, ya kan dari posisi yang dia ditempatkan itu 5 kilo. Gubah itu berjalan dari laut ke darat ke gunung, akhirnya Allah menaruhkan satu di sawah-sawah. Itu sekitar 500 meter dari sini, daerah Pekanbadak. Nah, itu ada gubah. Pak, saya mau tanya, Bapak sebagai orang yang berhasil selamat dari musibah tsunami 2004, bagaimana Pak Adi menyikapi apa yang Bapak alami pada saat tsunami 2004 itu, Pak? Kalau menyikapi dengan kejadian ini, ya kan, yang namanya kita ini orang nelayan, resiko itu pasti ada, ya kan, kalau di nelayan. Tapi dengan bencana ini saya lebih taat, lebih tahu bahwa Allah itu masih menyayangi kita, lebih taat daripada yang udah. Ya kan, walaupun udah bencana, harta benda segala macam udah menghabiskan, walaupun keluarga dari 6 bersaudara kami tinggal berdua, ini dari 300 lebih saudara dari ayah dan ibu, saya masih tinggal berdua sampai sekarang. Makanya iman saya lebih kokoh. Walaupun bencana ini lebih berat. Oke, apa yang Bapak ingin sampaikan buat pemirsa Berita Islami Masa Kini yang saat ini tertimpa musibah? Mungkin apa yang diingatkan dari kejadian Bapak alami? Ya, saya pertama kan saya kepada yang udah menolong Aceh ini seperti NGO segala macam, LHCM yang udah bantu, baik muslim non muslim yang udah bantu, saya berterima kasih. Karena saya bisa berdiri ini dari orang inilah, dari bantuan-bantuan orang mereka. Makanya Aceh Ulele ini dari 6.000 jiwa tinggal 451, ya kan? Sekarang orang tuh udah ramai kembali, udah kita bisa lihat di sini udah semua rumah udah ada dari bantuan-bantuan. Saya minta terima kasih kepada dunia ataupun yang udah menolong kita. Dan buat orang yang tertimpa musibah Pak, yang saat ini lagi sulit, mungkin tidak seperti Bapak, tapi sepertinya mau putus asa, apa kuncinya supaya nggak putus asa Pak? Jadi kita harus ada iman sekarang. Karena orang-orang banyak yang kan kejadian, jangankan tsunami, orang yang tertabrak kadang anaknya yang hilang segala macam bisa jadi stres, ya kan, gara-gara musibah. Tapi kita harus imannya lebih kuat lagi. Karena apa? Ini cuma cobaan yang dikasih sama Allah, tidak 10%, cuma sedikit. Makanya kita harus beribadah lebih kuat lagi. Baik, terima kasih. Dan Pak Adi sampai sekarang terus menceritakan kisah yang dialami beliau pada saat tsunami sebagai pelajaran buat yang lain. Dan beliau juga memberikan, ada dokumentasi, foto-foto kejadian. Dan beliau juga bercerita dan mengingatkan juga, tidak hanya turis yang ada di dalam negeri, tapi juga mancanegara ya. Bahwa yang namanya tsunami itu adalah ujian dari Allah. Dan kita jangan pernah lepas keimanan. Justru kita harus makin kuat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Adi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada liputan menarik berikut ini, tentunya hanya di sini di Berita Islami Masa Kini. Kuburan massal dalam Islam.
Masih terekam dalam ingatan kita bagaimana dahsyatnya gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang melanda wilayah Aceh. Pada peristiwa kelam itu sekitar 160.000 warga Aceh menjadi korban. Puluhan ribu mayat tanpa identitas tergeletak di setiap sudut. Bahkan setelah dievakuasi pun, sebagian mayat belum juga diambil pihak keluarga. Mau tidak mau agar tidak mendatangkan penyakit bagi warga yang masih selamat, pemerintah saat itu mengambil keputusan untuk mengubur mereka dengan massal. Sebidang tanah dikeruk untuk mengebumikan jenazah mereka. Kuburan massal itu diberi nama Kuburan Massal Siron. Kuburan ini terletak di Jalan Bandar Sultan Iskandar Muda, Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jata, Aceh Besar. Di tempat inilah sebanyak 46.718 jiwa para syuhada dikebumikan. Makam itu dibuat di atas lahan seluas 2 hektar. Jika menjelang Hari Raya Idul Fitri, makam ini akan ramai peziarah. Suasana kuburan massal ini tidak nampak seperti pada kuburan umumnya yang terkesan angker. Di sini terdapat 3 buah saung dan tersedia buku Yasin yang biasa dipakai peziarah untuk panduan doa. Lalu bagaimanakah pandangan Islam mengenai kuburan massal? Bukankah sudah diketahui oleh halayak umum bahwa Islam menyariatkan penguburan seorang mayit dilakukan secara orang per orang? Artinya setiap mayit dikebumikan dalam satu galian. Jika ada mayit lainnya, maka harus dengan penggalian kubur yang baru. Namun pemirsa, hal ini hanya berlaku dalam keadaan normal. Sedangkan saat itu di Aceh memang sedang terjadi bencana dan dalam keadaan terdesak. Pemirsa beriman, berikut penjelasannya. Pendapat pertama menyatakan bahwa mengubur jenazah satu persatu hukumnya adalah wajib. Artinya tidak diperkenankan penguburan satu galian untuk 2 mayit atau lebih jika keadaan tidak darurat. Ini adalah pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, sebagian As-Safiyah, dan Al-Hanabilah. Pendapat tersebut dikuatkan dengan pandangan mereka bahwa penguburan dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, amalan umat Nabi Muhammad SAW adalah seperti itu. Mereka juga berpendapat bahwa penguburan massal akan menyiksa si mayit yang sudah dikubur sebelumnya. Padahal seperti kita ketahui, kita diperintahkan untuk berbuat baik pada si mayit. Pendapat kedua berpandangan bahwa hukum menguburkan satu persatu adalah mustahab. Dalam golongan ini berbeda pendapat mengenai penguburan massal dalam satu galian kubur. Pendapat ini mengatakan penguburan massal adalah salah satu hal yang dibenci, artinya ditinggalkan akan jauh lebih baik. Pendapat ini menurut sebagian Al-Malikiyah, sebagian As-Safiyah, Al-Hanabilah, dan Ibnu Taimiyah. Ada pula pendapat lain yang menyatakan penguburan massal diperbolehkan meskipun tidak dalam kondisi darurat. Pendapat ini menurut sebagian Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Dan pendapat Ibnu Salah dari Asy-Syafi'iyah menggarisbawahi asal belum mencapai usia balik, maka boleh dikuburkan secara massal. Ada juga pendapat dari jumhur ulama yang membolehkan penguburan massal dengan catatan karena kondisi darurat, seperti kondisi dalam peperangan atau bencana alam. Karena pada saat itu sangat banyak korban jiwa yang berjatuhan, sehingga akan sulit jikalau harus menggali kubur satu persatu korban yang meninggal. Pendapat jumhur ini dikuatkan dengan beberapa dalil, bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara 2 orang di antara orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa beriman, mengenai pemisahan jenis kelamin dalam kuburan massal, jumhur 4 mazhab bersepakat membolehkan penguburan laki-laki dan perempuan disatukan dalam penguburan jika benar-benar kondisi pada saat itu sangat terdesak dan darurat. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Ibnu Hajar dalam Syarh Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa tata cara penguburan massal adalah dengan menyatukan semua mayit ke dalam satu galian. Mayit laki-laki dihadapkan samping kiblat, disusul belakangnya mayit perempuan, kemudian di belakangnya lagi mayit anak kecil, dan di antara mayit diberi batas dengan taburan tanah. Ibnu Qudamah menekankan penguburan massal dengan menyatukan mayit laki-laki dalam satu galian dengan mayit perempuan hanyalah berlaku pada saat sangat terdesak saja. Asy-Syafi'iyah kemudian menambahkan, keadaan dikatakan terdesak atau darurat adalah ketika tempat juga tidak memungkinkan karena sempit, di samping faktor urgent lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan menurut ulama salaf lainnya diantaranya Ata'ah, Mujahid, dan Qatadah, tata cara penguburan adalah dengan mendahulukan mayit laki-laki, baru kemudian mayit perempuan setelahnya. Demikianlah informasi mengenai kuburan massal dalam pandangan Islam. Meski ada banyak pendapat mengenai hal tersebut, menguburkan jenazah secara massal diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti yang terjadi di Aceh ketika terjadi musibah gempa dan tsunami.